got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifin Anwar Alfad dengan NIM 210422216 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi statistik parametrik dan statistik non-parametrik pada mata kuliah statistik sosial. Nah, poin bahasannya itu terdiri atas konsep statistik parametrik, konsep statistik non-parametrik, model statistik parametrik, dan model statistik non-parametrik. Yang pertama yaitu konsep statistik parametrik. Pengertiannya, statistik parametrik adalah cabang statistik yang memerlukan asumsi tentang distribusi data dan parameter populasi untuk melakukan inferensi statistik atau pengambilan kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel yang dianalisis. Nah, statistik parametrik ini dalam pengujian interval kepercayaan yang didasarkan pada penggunaan uji statistik yang didasarkan pada distribusi probabilitas yang terdapat dalam populasi. Nah, kapan sih statistik parametrik ini digunakan? Statistik parametrik ini digunakan ketika kita ingin melakukan inferensi statistik atau pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan sampel yang dianalisis. Nah, contoh penggunaan statistik parametrik ini sendiri yaitu yang pertama, ketika kita ingin menguji hipotesis tentang parameter populasi seperti mean, variance, atau proporsi, atau saat menggunakan data sampel yang cukup besar. Selanjutnya itu ketika kita ingin menggunakan atau membandingkan beberapa kelompok atau perlakuan dalam suatu studi seperti dalam studi uji T untuk 2 sampel yang independen atau dalam analisis variance ANOVA untuk 3 atau lebih kelompok. Nah, selanjutnya itu ketika kita ingin mengevaluasi hubungan antara 2 variabel seperti dalam uji korelasi Pearson atau uji regresi lain. Selanjutnya itu ketika kita ingin menghitung interval kepercayaan untuk parameter populasi. Nah, kelebihan dari statistik parametrik ini sendiri yang pertama, memiliki ketelitian yang lebih tinggi karena menggunakan parameter populasi, kemudian dapat menghasilkan estimasi yang lebih akurat, dapat menggunakan uji statistik yang lebih kuat, lebih efisien dalam mengelola data besar. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu terdiri atas memerlukan asumsi tertentu tentang bentuk dan parameter distribusi populasi, kemudian sensitif terhadap data outlier atau data yang tidak normal, kemudian memerlukan jumlah sampel yang cukup besar, dan terakhir yaitu lebih rumit dalam analisis data dan memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang asumsi distribusi. Materi selanjutnya yaitu terkait konsep statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah metode statistik yang tidak bergantung pada distribusi populasi atau asumsi parameter tertentu. Nah, dalam statistik non-parametrik, kita tidak memerlukan asumsi apapun tentang bentuk atau parameter distribusi populasi. Nah, kapan sih penggunaan statistik non-parametrik ini? Statistik non-parametrik ini dapat digunakan ketika asumsi distribusi tertentu tidak terpenuhi atau data tidak terdistribusi secara normal. Contoh penggunaan statistik non-parametrik ini yaitu saat ukuran sampel yang lebih kecil, data yang tidak terdistribusi secara normal, skala ordinar atau saat penggunaan skala yaitu skala ordinal atau nominal, kemudian outliers atau pencilan, terdapatnya outliers atau pencilan di dalam data tersebut, kemudian yaitu saat adanya hipotesis non-parametrik itu sendiri. Nah, kelebihan dari data atau statistik non-parametrik ini sendiri yaitu tidak memerlukan asumsi tertentu tentang distribusi populasi, kemudian lebih robust terhadap data outlier atau data yang tidak normal, dapat digunakan untuk menggunakan jumlah data atau sampel yang kecil, dapat digunakan untuk data yang tidak memenuhi asumsi distribusi tertentu, kemudian lebih mudah dalam menganalisis data dan tidak memerlukan pemahaman yang rumit tentang asumsi distribusi. Sedangkan kekurangannya itu tidak menggunakan parameter populasi, sehingga estimasi kurang akurat, kemudian menghasilkan uji statistik yang kurang kuat dibandingkan dengan metode parametrik, kemudian kurang efisien dalam mengelola data besar. Selanjutnya itu tidak dapat digunakan untuk membuat prediksi dalam populasi, serta lebih sulit dalam menginterpretasi hasil uji statistik. Ketiga yaitu model statistik parametrik. Model statistik atau metode yang sering digunakan dalam statistik parametrik ini
Yang pertama yaitu uji T. Nah, uji T ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua populasi yang berbeda berdasarkan sampel yang diambil. Contohnya yaitu uji T dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan tugas antara dua kelompok siswa yang berbeda. Selanjutnya yaitu ANOVA, digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih berdasarkan sampel yang diambil. Contohnya ANOVA ini dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata penghasilan antara 3 kelompok pekerjaan yang berbeda. Selanjutnya regresi linear, digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara dua variabel berkelanjutan, di mana satu variabel dianggap sebagai variabel prediktor dan yang lainnya sebagai variabel respons. Contohnya, regresi linear dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara jumlah jam kerja per minggu dengan penghasilan individu. Model selanjutnya yaitu uji chi-square, digunakan untuk menguji independensi antara dua variabel kategorikal. Contoh uji square ini dapat digunakan untuk menguji apakah jenis kelamin dan preferensi warna favorit terkait dalam populasi. Selanjutnya itu analisis regresi logistik dan analisis uji F. Selanjutnya itu yang keempat, model statistik non-parametrik. Nah, berikut adalah beberapa metode atau model yang sering digunakan dalam statistik non-parametrik. Dan contoh penggunaannya, yang pertama yaitu uji tanda-tanda Wilcoxon. Metode ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok data berpasangan. Statistik uji tanda-tanda Wilcoxon ini didasarkan pada perbedaan antara pasangan data dan menghasilkan skor berdasarkan peringkat dari selisih data. Contohnya, uji ini dapat digunakan untuk membandingkan efektivitas dua teknik pengobatan yang berbeda pasien yang sama. Kemudian uji rank, metode ini digunakan untuk membandingkan 3 kelompok atau data lebih. Statistik uji rank didasarkan pada peringkat data dan menghasilkan skor atau nilai berdasarkan ranking nilai data tersebut. Selanjutnya itu uji Kolmogorov-Smirnov. Metode ini digunakan untuk menguji apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Nah, statistik uji Kolmogorov-Smirnov ini didasarkan pada perbedaan antara distribusi empiris dari dua sampel dan menghasilkan nilai atau skor berdasarkan deviasi dari distribusi empiris yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu uji Mann-Whitney. Nah, metode ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok data independen dan ini didasarkan pada peringkat data yang menghasilkan skor berdasarkan jumlah peringkat yang lebih besar pada salah satu kelompok atau disebut juga dengan perbandingan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.